Mungkin nanti sebelum pintu Raftel terbuka, udah tamat duluan kayak. Cliffhanger. Akhirnya Luffy dan kawan-kawan sampai di Raftel, tamat gitu mungkin. Halo semuanya, selamat datang lagi di Den Podcast yang membahas segala sesuatu tentang anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan bersama saya, Hans. Ya, masih bersama kita berdua seperti biasa. Yo. Dan kali ini kita akan diskusi dengan tema apa itu One Piece. Ya, jadi One Piece bukan maksudnya One Piece itu manga, anime. Tapi One Piece dalam arti yang sebenarnya. Iya, harta karun One Piece itu apa sih? Wujudnya atau sebenarnya apa? Atau tidak berwujud jangan-jangan? Ya, itu yang akan kita diskusikan di podcast kali ini. Ya, betul sekali. Terus sebelum kita mulai ini mungkin ini ya, kita mau bahas sedikit program Den Podcast ke depan, gimana? Boleh. Bahas di sini nggak? Ya. Jadi mulai dari ideku atau idemu dulu? Idemu dulu deh. Ya, jadi ideku itu yang sudah jalan adalah turnamen. Yang ada ide lagi itu apa ya tadi? Bentar, lupa tiba-tiba. Cover story. Oh ini. Iya, cover story. Pengennya sih tadi diskusi itu cover story langsung jadi satu, tapi kayaknya enak dipecah-pecah ya. Jadi part 1, part 2, beberapa part per karakternya. Ya. Soalnya kalau menurutku yang cover story yang menarik buat dibahas itu ini loh. Beberapa yang belum muncul sampai sekarang. Kan ada, misalnya Enel. Cuma ada di cover story aja. Ya, sama Gedatsu. Nah, pasti kamu sudah lupa siapa itu Gedatsu. Siapa Gedatsu ya? Gedatsu itu anak buahnya Enel. Oh. Yang di Lone Chopper itu. Iya. Ya itu kan dia ada cover story tapi belum muncul lagi. Oh ya. Ya itu, kayaknya sih bahas teori-teori seputar itu, tapi nanti aja ya, kita tampung dulu. Oke. Bahas cover story. Terus ada lagi. Ide apa lagi? Podcast of Character. Nah, jadi misalnya podcast of Zoro. Nah, jadi di podcast itu kita bahas segala sesuatu tentang Zoro. Terus misalnya podcast of Nami. Nah, bahas segala sesuatu tentang Nami. Ide-ide. Cuma karakter atau cuma kru utama aja? Ya, kalau rencananya sih semua kru utama dulu. 10. Pas. Oke. Bisa 10 konten. Oh. Nah, itu kalau dari aku. Kalau dari kamu apa? Kalau aku mungkin bahas ini. Arc One Piece. Tapi dari awal. Oh, ya, perjalanan One Piece. Gitu, ya. Ya, itu aku sempat terinspirasi dari itu dulu. Dari luar negeri ada. One Piece Virgin namanya. Jadi dia seorang wibu tapi belum pernah ngikutin One Piece. Akhirnya dia memutuskan ngikutin sambil bikin podcast itu. Sambil ngebahas per arc-nya. Seru juga itu. Iya. Selain buat episode banyak, ya itu sih intinya. Episodenya banyak. Sama nostalgia. Iya, sambil nostalgia. Itu bisa juga ini cuy. Membantu pendengar yang mungkin baru pertama kali mau masuk bisa ngikutin bareng kita. Iya. Masuk ya. Biar tahu ringkasan ceritanya, rekaknya gimana. Iya, gitu. Jadi mungkin ada lagi? Atau baru itu? Banyak sih sebenarnya yang bisa dibahas One Piece itu ya. Iya. Kita mau bahas buah setannya bisa. Iya. Itu masuk diskusi kan? Ya nanti kita bikin tema diskusi khusus aja.
Ya, ini mungkin buat pendengar kalau ada ide, misalnya tema, diskusi, atau apa yang ingin kita bahas, kalian boleh tulis ya, komen di YouTube atau di fanpage Facebook kita, Denden Podcast. Kayaknya soalnya belum ada yang komen. Ada sih, tapi cuma 1-2. Ya, terima kasih yang sudah komen. Yang Iya. masih malu-malu komen, jangan malu. Boleh tulis aja komen. Mungkin udah mau ngetik tapi malu. Ya, komen aja nggak apa-apa, biar kita tahu kalau ada yang denger ya. Jadi kita selama ini nggak ada yang denger lagi. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Apa itu One Piece? Ini aku udah browsing ya tadi, supaya kita nggak terlalu terombang-ambing tanpa arah. Ini ada di website namanya cbr.com. Ini nggak tahu website apa. Ada artikel anime-anime. Salah satunya 5 teori penggemar tentang apa sebenarnya One Piece. Oke. Jadi ini ada 5 teori penggemar dan 5 yang tampak konyol. Jadi ada 10 totalnya. Jadi ini ada 2 versi ya. Versi serius, versi konyol. Ini yang dulu. Jadi ini urutannya serius konyol gitu. Bolak-balik. Oke, serius dulu ya. Ya, nomor 10 ini serius. Isinya dari One Piece itu adalah senjata kuno. Oke. Nah, jadi ini senjata kuno ini bisa saja ya, masih masuk akal. Misalnya Pluton yang dikatakan oleh Crocodile kan waktu di Alabasta. Ya. Terus ada siapa itu? Yang bisa mengendalikan monster laut itu apa namanya? Poseidon. Ya. Oh, ini ada spoiler juga ya yang mungkin belum sampai. Ya, udah pastilah kalau bicara One Piece tidak mungkin bisa lepas dari spoiler. Ya, sama yang terakhir yaitu Uranus yang belum diketahui. Ya. Bentuknya dan apa kemampuannya. Jadi kalau menurutmu gimana tentang teori One Piece itu senjata kuno? Oke. Kalau menurutku mungkin dia bukan senjata. Bukan senjatanya yang dalam bentuk fisik gitu sih, tapi sesuatu untuk bisa jadi mengendalikan senjata itu kalau aku sih, atau kunci atau apalah, tapi bukan senjata itu sendiri, ngerti nggak? Oh iya karena paham. Kalau si Poseidon udah kelihatan kan, kita udah tahu dia di ini. Ya, di situ kan. Nah, kan aneh kalau misalnya Poseidon di sana tapi nggak pernah dimention dari awal kalau itu bagian dari One Piece. Kalau misalnya One Piece ternyata senjata Uranus misalnya, kan kayak nggak seimbang gitu loh. Soalnya yang One Piece Uranusnya cuma satu, yang lain di tempat lain. Iya. Kayak nggak balance. Plutonnya kan yang ada blueprintnya di Water Seven itu kan. Sudah, misalnya udah diketahui duluan sebelum Uranus kan. Aneh misalnya kalau salah satu dari 3 senjata itu salah satunya di dalam One Piece, di Raftel itu. Iya, aku juga setuju. Kayaknya kalau menurutku One Piece itu bukan senjatanya, tapi lebih luas lagi ya. Lebih luas. Kalaupun mau dibilang senjata ya kemungkinan itu sih kalau menurutku kunci atau mungkin cara mengoperasikan atau apa, atau bahkan peta lagi ke senjatanya itu sendiri. Mungkin itu. Kalau menurutku sih kunci kali untuk bisa mengendalikan semua senjata itu kalau aku. Kalau memang mau dibilang senjata. Tapi mungkin kalau kesimpulannya One Piece itu apa nanti dulu kita. Ya, soalnya kan masih ada yang lain, nanti baru dirangkum jadi satu ya. Oke. Tapi menurutmu lebih dari sekedar senjata, lebih luas ya intinya gitu ya. Iya. Ya, sama ini loh. Kalau kamu tahu Pluton itu sebenarnya yang di Alabasta. Ini aku kalau nggak salah inget ya. Pas si Robin kan bacain poneglyphnya buat Crocodile, dia baca kalau itu sejarah. Iya. Habis Crocodile kalah, kan dia sebelum diselamatin Luffy, dia kan udah sekarat, terus dia ngomong sama Cobra kalau ternyata sebenarnya itu Pluton, coy.
yang dituliskan di situ itu tentang senjata Pluton. Bukan Pluton. Oh, bukan. Terus apa? Di mana Pluton? Oh, berarti bukan isi dari Pluton tapi penunjuk untuk ke Pluton. Ya, jadi waktu itu kan si Koko udah tanya apa isinya. Sejarah bangsa Alabasta gitu kan. Tapi kan ternyata bukan sejarah, malah benar-benar di situ emang dituliskan di mana Pluton berada. Peta menuju Pluton kalau nggak salah gitu. Oh, ini kamu yakin atau masih nerka-nerka ini? Benar ini. Yakin? Sesuai ingatanku ya yakin. Oh, oke. Poneglyph itu katanya Poneglyph itu kan kayak ini loh, kayak berantai gitu loh. Jadi kan baca Poneglyph 1 itu nanti petunjuk ke Poneglyph berikutnya. Oh. Itu kalau kamu ikutin rantai itu nanti akan menuju ke tempat terakhir. Tempat senjata itu ada juga yang Poneglyph ke arah One Piece. Tapi yang pasti senjata-senjata itu pasti ada hubungannya dengan One Piece karena mereka semua ditulis di Poneglyph itu. Iya. Oke. Kayaknya cukup ya, kita masuk ke berikutnya. Ya. Nomor 9 ini konyol. Ini dituliskan One Piece adalah topi jerami. Kenapa topi jerami ada di Raftel padahal sudah dipakai? Ya. Perlu dibahas nggak ini? Nggak perlu ya? Sudah ada sih. Sempat ada ini teori-teori yang bilang di cover story-nya Enel. Waktu dia ke bulan tuh. Pasti kamu harus habis dengar podcast sebelah. Udah tahu nggak itu? Iya, di podcast itu, podcast sebelah aku. Kalau di bulan ada topi jeraminya. Iya, aku habis lihat cuy gambarnya, cover story-nya. Nggak emang ini sih. Topi jerami cocok logi. Agak maksa sih. Bentuknya emang agak bunda, setengah lingkaran terus garis gitu. Cuman ya nggak topi jerami amat sih. Menurutku sih cocok logi aja itu. Kalau di bulan, tentang bulannya. Bisa jadi sih. Cuma ada ini loh. Ngomong-ngomong soal topi jerami itu, waktu Insama muncul ingat nggak? Di situ pernah ditunjukin juga loh ada topi jerami. Topi jerami raksasa kalau nggak salah. Oh iya, pernah ada. Ya itu, cuma nggak tahu, belum jelas ya. Kan cuma kelihatan gitu aja. Iya, selama ini ya masih sama-sama sih topi itu apa artinya. Ya jadi itu kayaknya termasuk ini ya, kayak masuk dalam bagian sejarah yang hilang juga berarti topi jerami itu. Tentang itu. Nggak tahu lah, bingung. Dikait-kaitkan semakin rumit. Tapi memang topi itu apa? Kan memang sejak Goldie Roger udah dia pakai kan? Iya. Aku nggak tahu pernah di-reveal di mana ya Goldie Roger pakai. Tapi kan pernah tahu ya, Goldie Roger ke Shanks, baru ke Luffy kan. Iya. Cuman lupa di-reveal pas kapan gitu ya. Tapi kalau One Piece itu cuma topi sih. Apa kurang bermakna gitu loh. Untuk apa topi? Topi sepanjang jalan sudah dipakai. Ternyata One Piece adalah topimu sendiri. Oh. Mungkin topi ini loh biasanya. Mungkin bentuknya kayak topi jerami, tapi itu kalau dipakai bisa mengendalikan 3 senjata kuno mungkin. Oh. Kayak helm Attack Command, kayak helm Iron Man gitu fungsinya. Kenapa harus jerami? Kenapa nggak pakai model helmnya Magneto gitu, kan lebih keren ya? Ya, karena ikonnya kan topi jerami, jadi dibikin sesuai itu. Mungkin. Tapi enggak lah, kayaknya terlalu sederhana kalau cuma topi aja. Dan kurang ini ya. Ini kalau bener topi jerami nih pasti One Piece nggak jadi manga terbaik, coy. Pasti semua kecewa. Endingnya ampas. Oke, kita lanjut ke nomor 8.
Ini yang serius. Oke, sing kena iki. Ya, ini yang serius. Asal usul buah iblis. Ini serius kayak. Sampai saat ini kita masih belum tahu ya, buah iblis itu asalnya dari mana? Ya, tidak ada yang tahu. Ya, kita tahunya cuma sistem itu ada di dunia One Piece dan ya udah diterima aja. Tapi kalau asal usul buah iblis ada di sana, bagaimana orang-orang bisa mendapatkan buah iblis? Ya nggak? Maksudnya mungkin bukan itu sih. Kayak mungkin asal usul tuh mungkin ada cerita atau penjelasan gitu kali. Belum tentu itu tempat pohon iblisnya gitu. Oh, bukan tempat buah fisiknya, tapi penjelasannya gitu maksud. Ya, bisa jadi. Ini bakal panjang lagi kalau bahas tentang buah iblis. Yang pohon itu di mana ya? Pohon Adam pernah tahu? Itu kan yang buat ini. Emang itu berbuah iblis? Oh, nggak tahu. Ada teori yang kalau bilang buahnya itu buah iblis dari pohon Adam. Pohon Adam itu kan yang kayunya dipakai untuk itu kan? Kapal Pluton, kapal Sunny. Iya, bukan buah iblis. Kapalnya Roger kan dari pohon Adam itu. Pohon Adam tuh tahu nggak lokasinya di mana ya? Atau belum pernah tahu juga? Kurang tahu. Mungkin ada tapi kita kelewatan kali. Atau memang belum ada? Kalau sumber hasilnya nggak tahu sih. Cuma yang aku tahu yaitu kayunya itu dipakai untuk kapalnya Roger sama Sunny. Iya, ya. Mungkin kalau pendengar ada yang tahu bisa komen lagi ya. Nah, ini supaya ada bahan komen, ada yang sepeda sedikit keributan lah di komentar. Oke, kita lanjut aja ya. Ke nomor 7, ini konyolnya. Konyolnya buah iblis. Jadi bukan asal-usul buah iblis, tapi buah iblisnya sendiri. Buahnya? Ya. Ya, agak make sense sih. Karena buah sudah tersebar di seluruh dunia. Mungkin ada buah yang bisa memilih sendiri kekuatannya apa. Mungkin ada kayak gitu ya. Oh? Buah iblis yang bisa pilih kekuatan. Biasanya kan ini khusus buah merah-merah bisa buat api. Oh, buah ultimate. Iya. Buah bisa semua macam atau bisa pilih gitu lah. Buah Dito maksudmu? Iya, seperti itu. Itu bisa jadi apa aja. Oh, jangan-jangan selama ini setiap orang yang berhasil menemukan One Piece, dia boleh menentukan buah iblis apa berikutnya. Nah, mungkin yang akan muncul itu. Oh, keren nih idenya. Tapi kalau udah banyak buah iblis berarti kan udah banyak orang yang kesana berarti. Bukan 1-2 orang. Ya kan dunia sudah ratusan tahun, coy. Kayaknya Roger itu 20 tahun yang lalu kan, sekitar 20 tahun yang lalu. Mungkin sebelum-sebelumnya ada yang sebelum Roger. Iya. Semakin liar pembahasan ini. Tapi kalau ya itu sih, kalau emang dia mau dijadikan kayak buah iblis ya harus buah yang benar-benar spesial sih, nggak yang seperti yang lain. Kayaknya buah paling spesial sejauh ini yang benar-benar itu kayaknya ya Blackbird. Kan disebutkan sebagai buah logia terkuat. Ya itu. Dan kekuatannya juga mirip cuy sama yang tadi kamu bilang kan, bisa lebih dari kekuatan ya. Iya, bisa nyedot kekuatan lain gitu. Mirip-mirip. Kok jadi ini ya pembahasan? Apakah si Blackbird sudah pernah ke One Piece dan meminta buah itu? Kalau sudah ngapain dia nyari buah iblis lagi? Oh iya ya, kan dia udah tahu. Oh ini bisa dapat buah iblis. Jadi saya akan menemukan One Piece lagi. Iya, ingin dapat lagi. Tidak serius tapi cukup serius juga, bisa jadi serius. Kayaknya kalau One Piece tapi nggak cocok coy, ini cocok buat serial lain aja. Tentang apa istilahnya? Sistem buah iblis, lahirnya buah iblis.
Kalau dimasukin ke One Piece jadi kayak aneh gitu sih kayaknya. Tapi bisa juga ya kayaknya. Iya bisa juga. Buah Iblis Ultimate itu harta. Tapi nggak mungkin buah iblis. Pasti sesuatu yang lebih luas dan lebih Apa universal. ini? Buah Iblis yang kalau dimakan dapat kokan tapi tetap bisa berenang. Nah itu buah Iblis Ultimate. Semakin liar ini. Itu adalah harta Yaudah, One Piece. Oke. kita lanjut lagi. Yang serius ya, nomor 6. Ya. One Piece adalah poneglyph lainnya. Nggak tahu poneglyph lainnya ini maksudnya gimana ya? Ya poneglyph aja. Pesan. Mungkin suatu pesan ya. Ya bisa dipesan. Loh yang dibaca sama itu si Roger dan krunya itu yang ketawa itu poneglyph ya atau apa? Kali ketahui. Kalau nggak salah, iya poneglyph. Oh emang ditunjukkan kalau itu poneglyph gitu ya? Atau secara nggak kelihatan apa itu? Cuman reaksi mereka aja. Nggak ingat sih aku. Tapi kayaknya sih kayak ada pesan gitu sih. Cuma nggak tahu itu di poneglyph atau enggak ya. Iya pokoknya habis baca itu ketawa kan. Cuman nggak tahu wujudnya apa yang dilihat itu. Iya. Ya kayaknya masuk akal sih bisa juga poneglyph karena pesan tentang One Piece atau tentang mungkin kayak senjata kuno tadi diwujudkan dalam poneglyph bisa juga ya. Jadi masih make sense sih. Ya, tapi kan bisa juga ini. Mungkin ke ini lagi. Poneglyph kan bisa kayak pesan atau peta gitu kan. Bisa jadi One Piece itu isinya peta lagi ke tempat yang lain lagi lah. Oh, ini sama kayak apa ya? Sudah dapat hadiah, ternyata hadiahnya nggak jadi. Analogi yang keliru. Never mind, abaikan. Aku barusan dapat browsing terus ini. Memang ada poneglyph di akhir perjalanannya Roger. Oh, confirm. Ya. Tapi apakah itu One Piece-nya? Kayaknya sih bukan, karena di situ ada sesuatu, terus ada pesan di poneglyph itu kayaknya. Jadi. Tapi lanjut dulu. Jadi ada dua poneglyph itu ada, terus ada juga hartanya itu. Oh, berbarengan ya? Iya. Kayaknya sih waktu itu yang bisa didapat sama Roger cuma baca itunya aja, yang di poneglyphnya itu aja kali. Hartanya tapi belum bisa diambil sama Roger, kayaknya gitu. Oh, ini nggak tahu pernah di reveal di komik nggak? Kalau ada teori yang berkata kalau One Piece tiga senjata kuno itu satunya nggak bisa didapatkan karena belum lahir, cuy. Itu Poseidon. Tapi kalau gitu kan berarti One Piece di luar Raftel dong. Iya, kembali ke yang tadi pertama itu kalau senjata. Jadi nih kalau ke pemikiranku ya ini, berarti One Piece itu bukan benda, coy. One Piece itu the idea. Bener gak? Itu nanti aja deh persimpulan. Terlalu jauh ya ini. Ya udah, jadi itulah poneglyph ya. Tentang poneglyph. Ya, ini berikutnya nomor 5 versi konyolnya, yaitu adalah persahabatan. Masuk akal sih persahabatan. Ini kayak itu loh. Kamu buka peti harta karun, terus harta tulisannya yang paling berharga adalah keluarga, kayak gitu. Tapi kayaknya nggak cuma persahabatan dan petualangan. Karena sejauh ini emang
One Piece ini worth it sih. Apa semua petualangan, persahabatannya. Iya nggak sih? Worth it. Tapi terlalu amat. Gak cuman endingnya. Keseluruhan itu emang ini berharga emang. Ya, terlalu ampas itu. Jauh-jauh berjuang. Cuma kenapa dapat Roger tertawa melihat itu? Karena di poneglyphs-nya tertulis cara One Piece adalah persahabatan. Adalah keluarga. Oh, gitu. Berarti Whitebird tanpa perlu mencapai One Piece, dia sudah menemukan One Piece berarti. One Piece. Sama Whitebird. Ngapain susah mencari One Piece? Mending nonton Keluarga Cemara. Whitebird kan itu keluarga dia. Buat dia yang paling berharga adalah keluarga. Ya itu Keluarga Cemara. Menurutku nggak mungkin. Kayaknya di situ kok si Eiichiro Oda pernah confirm kalau hartanya bukan sejenis itu. Iya. Itu bukan itu. Ada sesuatu yang fisik gitu maksudnya. Dikonfirmasi di mana gitu, tapi sering berseliweran juga tentang itu. Oke, kita lanjut ke pemikiran serius yang ke berikutnya. Ini nomor 4 ya. Berarti tinggal 4 lagi. 4, 3, 2, 1. Ini keempat. Ini One Piece adalah kerajaan kuno. Oh, bisa juga ini. Ini bagus, Jay. Kerajaan yang hilang. Ya, mungkin kerajaan kuno ini bagian dari sejarah yang hilang itu juga kan? Bisa jadi. Ternyata kerajaan itu masih ada. Oh, ini kembali ke teori tentang Clan B atau Margade. Sisa keturunan kerajaan yang hilang. Iya. Memang ada yang bilang kalau misalnya dengan menemukan emas itu bisa menemukan juga sejarah yang hilang. Katanya sih gitu. Ya, harusnya ya. Cuma, gimana ya? Jadi One Piece ini apa? Apakah kalau dia kayak harta karun emas perak, masa dengan kita dapat emas perak bisa tahu sejarah? Ngerti nggak maksudnya? Jadi pasti bukan cuma benda materi gitu aja. Pasti ada informasinya gitu. Iya, dan termasuk sejarah yang dicari Robin itu. Iya. Cuman kalau wujudnya kerajaan kuno, aku agak sulit membayangkan sih. Kalau mereka dapat kerajaan kuno, kerajaan... Ya mungkin kerajaan terus dalamnya ada ruang harta atau apa gitu kali. Oh, berarti semua apa yang ada kayak poneglyph atau apa itu ada di kerajaan itu, dimasukkan dalam situ semua berarti. Kayaknya. Bisa jadi. Teori-teori pasti masuk akal ini tadi. Bisa. Kerajaan kuno. Oke, lanjut. Ya. Atau bisa juga ternyata ini cuy. Kerajaan yang Roger lihat itu dia udah di dalam kerajaannya atau tahu tempat itu di mana? Maksudnya gimana? Raftel. Yang Roger kan ketawa itu. Enggak disebutkan ada kerajaan atau apa, cuma dibilang ya di Raftel gitu aja. Oh. Oke. Jangan-jangan Raftel itu ya bisa masuk ke itu berhubungan. Mungkin. Oke, lanjut. Ini yang nomor 3 konyol ya, konyol. One Piece adalah kerajaan kuno tapi di bulan lokasinya. Oh, ini yang cover story tadi. Nah. Oh ya, ini masuk yang tadi berarti. Banyak teori yang mengutarakan kenapa harus ada cover story sampai di bulan. Ya. Pasti ada sesuatu di bulan. Terserah lah dia mau kemana. Tapi kayaknya agak ini cuy. Oh ini, aku barusan dengar podcast One Piece juga, luar negeri. Apa hubungannya bulan, Enel, sama Tenryubito? Kenapa bisa dikorelasikan cuy? Sama Tenryubito. Oke, terus menurut mereka apa teorinya? Ya, itu adalah
Tenryu Bito mengenakan baju luar angkasa. Apakah Tenryu Bito berasal dari bulan? Oh. Itu kan karena mereka tidak mau menghirup udara yang sama dengan rakyat jelata. Mungkin mereka asalnya dari bulan, karena merasa di bumi itu kan kotor, udaranya tidak sama. Nah itu tetap dipakai baju astronotnya. Tapi kalau dibuka juga kan mereka nggak mati. Ya Enel kan ternyata juga ini bisa nafas di bulan kan. Mungkin intinya itu mereka merasa lebih superior. Tapi kebawa dari baju astronotnya itu menggambarkan kalau mereka berasal dari luar angkasa. Belum tentu bisa bilang setuju atau enggak sih dengan ini. Ya tapi kalau melihat baju astronotnya itu jadi, oh ya juga ya. Aku merasa gitu. Aku juga merasa gitu tadi. Ya. Semakin rumit ya antara bulan, kerajaan kuno. Ya emang karena kita kan mungkin kalau coba mengkorelasikan di dunia One Piece dengan dunia kita, dunia sesungguhnya kan kayak si Enel, apakah bulannya di dunia One Piece sama dengan bulan di bumi kita gitu loh, ngerti gak? Apa benar kalau mau ke bulan tuh nggak perlu pesawat khusus atau yang, kalau kita kan perlu roket atau gimana gitu, masa dengan kapal itu aja bisa sampai ke bulan, ngerti gak maksudku? Iya ya paham. Takutnya bulan yang dicapai Enel ini bukan yang maksudnya bulan yang sama dengan bulan yang di bumi kita, ngerti gak? bulan yang kalau di dunia One Piece tuh istilahnya kayak lebih terjangkau gitu. Ya. Gak sampai luar banget. Terus ini di adegan ini apa? Di kampungnya Robin itu apa namanya? Yang dibakar itu? Ohara. Ya Ohara di perpustakaannya pernah ada globe di tengah perpustakaan itu dan globenya itu ada ininya satelit-satelitnya cuy. Dan ada beberapa. Nah ini pernah ada yang bahas tuh, lupa di mana tapi disebutkan kalau bulannya itu di dunia One Piece nggak cuma satu, ada beberapa bulan-bulan lain, satelit-satelit. Iya, bulan ada 12. Oh ya? Iya. Oh iya ya? Januari, Februari, Maret, April. Oh iya juga. Tapi kalau di gambarnya ini, aku lagi buka, ini ada 1, 2, 3, 4. Kayaknya cuma 4 atau 5 gitu. Ya tapi itu cuman intermezzo aja, ini ada lihat gambarnya di websitenya ini soalnya. Cuma aku belum tahu juga. Bisa jadi itu apa ya? Kayak soalnya Enel ini karakter yang khusus sih kalau menurut si ini, bahas Enel sedikit ya. Karakter yang Enel. khusus itu nggak sama dengan yang di One Piece. Karakter-karakter yang lain ada di One Piece. Kayak dia ada dunia sendiri gitu loh. Maksudnya ke bulannya atau karakternya sendiri? Ya karakternya dia sendiri juga agak aneh, nyentrik gitu kan. Jadi Dia kan ini. Kalau mau kayak dia kalau mau pergi ya gimana ya bahasa? Mungkin maksudmu ini ya, kayak dia itu kurang relevan dengan dunia One Piece. Iya betul. Sama kayak konsepnya Pulau Skypiea. Skypiea kan kalau dari cerita utama emang nggak terlalu nyambung ya, kayak nyempil ada dunia sendiri gitu maksudmu kan? Ya. Jadi ya dia mungkin tuh kayak alien kali atau sejenis itu. Jadi dia tuh memang bukan dari dunia One Piece. Datang terus dia makanya bisa keluar sampai ke bulan dengan mudahnya gitu, ngerti gak maksudku? Aku paham maksudmu. Dari awal dia itu bukan makhluk bumi dari luar, tapi dia kebetulan hinggap di bumi saat itu. Kayaknya begitu. Tapi aku nggak tahu ini confirm atau enggak. Ada yang nyebut kalau si Enel itu suku langit juga, tapi sayapnya dicabut cuy. Dicabut diganti itu.
Apa yang drum petir itu? Itu. Maksudnya kayak si Enel dibikinkan cover story juga sama Oda. Terus ada kayak gimmick-gimmick yang topi jerami terbalik atau apa itu. Walaupun nggak confirm ya. Mm-hmm. Ya bisa jadi juga itu kayak gimana cara Oda nunjukin kalau ya udah Enel cuma datang hinggap terus udah pergi aja ke bulan. Nggak akan kembali lagi, ngerti nggak maksudku? Dia sengaja mungkin kasih teaser aja topi jerami yang terbalik itu cuma ya buat nggak tahu maksudnya mungkin lucu-lucuan aja atau kayak apa. Berarti maksudmu Enel sudah gak akan muncul lagi gitu? Kayaknya gitu sih kalau aku lihat. Karena dia nggak terlalu fit in di dunia One Piece kalau aku lihat sih. Jadi kita nggak bisa langsung serta-merta karena Errol ke bulan terus ada hubungannya antara bulan sama dunia One Piece. Karena kayak jauh gitu loh kan nggak? Ini kayak kita bicara. Iya paham. Film Man in Black digabung sama film Lord of the Rings kayak gitu, ngerti nggak maksudku? Iya. Kayak gitu loh. Atau bisa juga gini, kalau teori lain, sampai One Piece tamat, Enel nggak keluar. Tapi setelah One Piece tamat, nanti ada cerita God of Lightning. Cerita tentang petualangan Enel dari langit ke langit. Gimana? Keren. Itu apa? Karya Eiichiro Oda seperti Boruto. Iya. Sequel. Tadi udah nggak ada hubungannya sama One Piece. Kalau Boruto kan dia masih ini. Iya. Ngerti. Kayak ini. Romance Down. Sekarang ada tuh. Dia udah bikin Gimana? Komik pertamanya tuh loh, Wanted. Kan ada cerita tentang Mikio itu. Iya itu. Cowboy. Ya kayak gitu maksudku. Jadi kayak berkaitan tapi nggak nyambung. Ya, saya tahu ya. Spin-off ya. Tapi menurutku sih itu sih. Kalau aku nangkepnya kayaknya Enel nih, aku merasa ya kurang fit in untuk dunia One Piece sih kalau dia. Tapi sebenarnya kalau kita mau membahas itu ya, cerita di bulan itu kayaknya bakal panjang sih. Soalnya kan ada suku-suku apa itu, kayak apa robot atau kurcaci gitu. Sama ukiran di temboknya pernah ada yang itu cuy, suku langit juga gambarnya, ada sayap suku langit. Pernah tahu kan? Ya itu mungkin kita bisa bahas lagi nanti. Teori tentang Enel episode khusus mungkin. Oke. Ya, jadi itu dapat ide podcast lagi. Tadi kita bahas apa tadi ya? Kerajaan kuno di bulan. Bulan. Agak menyimpang jauh sudah. Jadi ngomongin Enel lah. Ya, oke, kita lanjut. Aku merasa kayak dunianya itu beda gitu loh. Jadi kita nggak bisa serta-merta langsung narik garis di bulan sama One Piece ada hubungannya gitu sih. Kalau menurutku sih gitu. Iya, aku juga merasa kayak agak nggak masuk akal gitu kalau aku. Kayak terlalu jauh jangkauannya kalau dari dunia One Piece sampai ke bulan kayak terlalu jauh gitu ya. Gitu kayak tadi gue bilang. Kayak di film Lord of the Ring ada karakter dari Man in Black gitu loh. Aneh kan? Ya, paham. Cocok dengan masanya gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Ini tinggal top 2. Ini yang serius terakhir berarti. Ya, harusnya ini top 1 lah. Kenapa kok jadi top 2? Soalnya di websitenya diurutkan 10 sampai 1 cuy. Jadi tanpa selang-selang. Ya udah, intinya ini series yang terakhir ya. The top of the series. One Piece adalah penghancuran garis merah. Nah, ini yang sering dibicarakan juga ini. Dan ini emang sejauh ini kalau melihat semua petunjuk-petunjuk Easter egg yang ada itu kayaknya mengarah ke situ sih. Jadi kan kalau yang belum harusnya sih udah tahu semua ya. Oh sorry, mending ini ya. Langsung yang konyol dulu aja ya, kita selesaikan. Paling konyol ini. Kebalik kan, harusnya kan konyol duluan selesai baru yang serius. Oke, jadi ini yang paling konyol ya. One Piece adalah it's a prank bro. Ternyata One Piece tidak ada apa-apa. Hanya prank yang dibuat oleh Oda atau Goldie Roger.
Ya dua-dua. Pengarang dan Rogernya. Masih mending ditulis yang itu. Harta paling berharga adalah keluarga. Gitu. Kalau benar Frank ini udah hancur One Piece. Langsung drop. Sahamnya turun, Mas. Emang ada saham? Adalah. Perusahaan ini yang menaungi One Piece itu apa? Shueisha ya? Toei Animation. Toei Animation. Ya itulah. Ya itulah pokoknya. Terus ini paling tidak mungkin lah. Prank. Ya gak mungkin prank. Sampai prank, saya menyesal. Baca One Piece umur hidup saya. Langsung jual semua. Komik sama mainan. Langsung jual sebelum harganya turun. Atau beli langsung borong cuy, mumpung harganya turun. Oke, kita bahas yang serius ini ya. Ya. Penghancuran Red Line. Jadi sebenarnya udah cukup obvious ya dari semua petunjuk-petunjuk yang ada. Misalnya ramalan dari Madame Shirley. Terus impian Sanji. Apa lagi ya? Senjata itu. Senjata kuno. Ya. Itu katanya senjata penghancur. Untuk melanjutkan itu. Ya itu. Jadi kalau menurutku ya ini mungkin One Piece itu bukan tulisan, bukan poneglyph, tapi ini ya mungkin tertulis di poneglyph, tapi One Piece itu ide atau sebuah pemikiran. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ideologi. Iya, sebuah ideologi mungkin bisa disebut. Ini kita masukin nggak apa-apa ya, aman, nggak perlu aman lah. Oh, ini sambil ini cuy. Minggu depan sudah, bukan minggu depan, kemarin. Hari kemerdekaan. Oh iya. Tapi waktu kita recording ini belum. Ya, ini kan ceritanya sudah diupload cuy. Ya, ini jadi ada selingan sedikit. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Selamat. Ke-75 tahun. Oh, angka cantik 75. Indonesia bangkit. Bangkit dari corona. Amin. Yes, Oke, kita balik lagi. Ya, jadi menurutku itu One Piece itu bukan fisiknya atau bukan senjata atau apa, tapi ideologi. Ide-ide. Oh, ini berarti 3. Persatuan Indonesia. Oh, salah. 1. Persatuan dunia One Piece berarti. Tombak tembok diruntuhkan, gitu kan? Iya. Pancasila jangan bro, isinya. Oh. Persatuan. Terus ketuhanan. Terus, itu kan mungkin topinya itu simbol dewa atau apa gitu, topi jerami. Enel dong, ketuhanan. Jadi kemudian lagi. Sudah aja jangan dibahas. Ini terlalu ini. Bisa masuk UU apa gitu. Udah, kalau kamu apa? One Piece. Ini langsung aja konklusi. Kalau aku masih pegang kata-katanya Eiichiro Oda karena kan dia udah pernah confirm kalau One Piece bukan ini kan, bukan ada bendanya maksudnya. Iya, ada benarnya. Jadi nggak mungkin cuma ide, cerita, ideologi, tulisan di batu atau di surat gitu. Kalau mungkin yang perkara Redline runtuh, nah itu mungkin efeknya. Iya, paham. Tapi bukan One Piece itu sendiri. Efeknya kalau ditemukan mungkin otomatis. Kayak kalau kamu buka pintunya otomatis runtuh gitu kali. Jerek gitu. Atau apa ya. Tapi begitu kamu dapat One Piece itu, ada efeknya. Nah, efeknya Redline runtuh. Tapi bukan itu hartanya. Pasti ada sesuatu yang benar-benar ada di situ gitu. Cuma aku masih bertanya-tanya. Kan di arc terakhir kan udah jadi reveal tuh. Gimana caranya si Roger udah sampai ke pulau terakhir itu kan. Ya. Kan yang kasih nama Rafta kan dia kan. Jadi aslinya tempat itu belum ada namanya.
Iya, ya paham. Setelah dia ketawa ngakak, baru dia kasih nama tempat itu Raftel. Dan One Piece itu sebelumnya sudah ada atau itu hartanya Roger? Ini tak tambah ya. Ini di artikel tadi ternyata di paragraf pertama itu ada disebutkan ini. Waktu Roger dieksekusi, pidatonya itu ini kata-katanya. Hartaku, jika kau menginginkannya, aku akan membiarkanmu memilikinya. Pergi mencarinya, aku meninggalkan semuanya di tempat itu. Hartaku, dia bilang. Jadi itu semua hartanya Roger, coy, berarti. Nah, berarti gimana dia bisa mencari One Piece? Ngerti nggak maksudku? Padahal One Piece itu baru ada setelah dia datang ke sana. Berarti One Piece itu harta yang dikumpulkan oleh Roger. Nah, jadi One Piece itu merujuk ke hartanya Roger atau harta yang sebelumnya? Itu pertanyaannya. One Piece itu yang mana? Jadi sulit. Jadi misalnya gini. Jadi sebelum Roger, kenapa dia pergi sampai di Raftel? Nah, kenapa dia mau ke sana? Dulu belum ada namanya itu. Iya, ya paham. Ke tempat A lah. Kita sebut A. Kenapa dia mau ke A? Oh, aku tahu kenapa. Kenapa Roger bisa sampai di situ? Sampai di A, karena? Ini mungkin. Karena pada saat itu konsep dari Grand Line, yaitu dari pulau ke pulau kan. Dari tempat A ke B, B ke C, dan seterusnya. Nah, dia coba sampai ke ujung itu ada apa sih sebenarnya? Nah, disitulah dia sampai di ujung dan menemukan bahwa Raftel itu seperti itu. Itu adalah pulau Raftel ternyata ujungnya. Mungkin. Nah, di situ dia merasa kalau ideologi ini yang dia temukan ini tidak bisa diwujudkan olehnya. Karena dia nggak bisa mewujudkan, ya udah dia menyerahkan diri lah, biar orang lain nanti yang meneruskan dia. Yang meneruskan untuk mewujudkan ideologi itu. Kalau yang aku ikutin berarti selama itu harusnya gini, ceritanya itu di tempat A itu ada sesuatu, entah harta, entah apa, itu yang berhubungan sama dunia yang hilang dan lain-lain itu. Itu bukan dari Roger, bukan hartanya Roger. Itu dari memang seperti itu. Oh, ini Joy Boy. Nah, masalah sejarah-sejarah dan lain-lain itu kayaknya dari awal di situ. Dan Roger mau ke sana itu mungkin mau cari itu. Mungkin dia nggak berpikir tentang hartanya, ngerti nggak? Iya. Dia mungkin mau mencari sama kayak Luffy juga sama. Iya, mau mencari tahu tentang dunia yang hilang mungkin. Bukan mau mencari tahu, tapi pingin sampai ke situ dan melihat ada apa gitu toh. Iya kayaknya. Ya sama kayak Luffy lah intinya. Dia sampai ke sana, terus dia tahu informasi yang dari dunia yang hilang dan segala macam itu. Terus dia mungkin dia tinggalkan hartanya di situ kan. Jadi sekarang kalau yang sekarang nyari itu nanti bakal dapat misteri itu plus bonus hartanya Roger. Gitu kan? Ya, nah hartanya itu apa? Emas gitu. Yang dari Roger. Ya. Kayaknya sih ya. Kalau menurutku bukan emas ataupun itu ya, tapi potongan-potongan yang digunakan untuk mewujudkan One Piece. Misalnya salah satu senjata yang dia udah temukan duluan. Atau mungkin ini kayak catatan atau kertas itu. Pesan lah. Pesan. Iya, tulis dari keluarga. Tulis aja harta yang paling berharga adalah keluarga. Balik lagi ke yang tadi. Itu. Ya berarti yang pasti sih itu. Ada yang harta yang dari awal sudah ada di situ plus harta yang dari Roger. Cuma isinya apa, bentuknya apa aku nggak tahu. Tapi kemudian dari Roger tuh harta sungguhan sih. Oh, kalau menurutku harta sungguhan. Kalau yang dari Roger, tapi yang dari semula itu yang aku nggak tahu itu apa. Ya kalau menurutku bukan harta emas ya, tapi harta itu ya. Jadi menurut salah satu Ichiro Oda bilang
akan ada fisiknya apa. Itu kemudian dia merujuk ke harta yang ditinggalkan sama Goldie Roger. Ngerti nggak maksudku? Ya, ya. Kalau itu beneran. Tapi di balik harta itu masih ada sesuatu harta yang lebih. Lain itu, sebelum itu yang sudah ada di situs di awal itu yang kita belum tahu apa. Dan itu yaitu yang akan mereveal tentang Void Century, akan mereveal tentang senjata-senjata itu. Kayaknya itu juga yang bikin si Roger ketawa itu kayaknya. Iya, ya, paham. Tentang ideologi itu berarti. Ya mungkin itu ideologi, mungkin itu apa yang kita tidak tahu. Tapi kalau aku rasa yang harta fisiknya itu kayaknya itu sih yang dari Roger itu. Mungkin yang dari awal itu semua itu nggak ada harta fisiknya kali. Makanya itu kenapa Roger mungkin ketawa gara-gara itu. Makanya dia akhirnya ya udahlah, daripada orang susah datang ke sini nggak dapat apa-apa, tak taruh hartaku gitu, ngerti? Bisa jadi gitu kan? Ya bisa jadi. Tapi kalau kita sudah menemukan One Piece, menghancurkan Red Line, apalah arti semua harta itu? Ya, sebab yang paling berharga adalah keluarga. Terus ngomong-ngomong soal Joyoboyo ya, masih ingat gak Joyoboyo itu diceritain di komik apa ya? Aku kok lupa keluar di mana, maksudnya disebutkan di mana gitu. Nah, Joyoboyo itu katanya orang yang ninggalin harta sebelumnya Roger di situ, katanya gitu. Berarti istilahnya sebelum Luffy ada Roger, sebelum Roger ada Joyboy gitu. Ya, kayak gitu. Iya. Oh, Joyboy ini disebutkan di ini kayaknya. Waktu di Fishman Island bukan ya? Oh ya, itu sempat disebutkan juga. Yang Joyboy dia ninggalin kapal Noah kan? Iya. Iya. Orang-orang menunggu itu kan. Menunggu datangnya Joyboy. Iya, sudah disiapkan untuk mengangkut para marman dan fishman itu supaya bisa diangkut sebelum Red Line hancur. Berarti benar, intinya One Piece adalah menghancurkan Red Line. Confirm. Tapi apakah itu aja kan belum tahu. Kalau menurutku sih itu tadi itu efeknya. Oh iya. Oke. Berarti penghancuran Red Line itu bukan hartanya, tapi kelanjutannya dari harta itu. Efek dari ditemukannya harta itu. Tapi aku bayangin momen terakhir kru topi jerami sampai di Raftel, habis tarung dengan Kurohige, akhirnya dia menang, menemukan harta karunnya, dan mereka ternyata ini harta karun One Piece. Apa? Ayo kita lakukan, mari kita lakukan. Red Line hancur. Keren. Sar. Hancurkan Red Line. Gitu toh. Iya sih. Emang kalau misalnya cuma kayak harta gitu aja juga gak mungkin sih kalau menurutku juga kan. Terlalu biasa juga kalau cuma harta yang melimpah gitu. Ya itu berarti. Ada sesuatunya juga sih. Cuma yang paling memungkinkan ya itu sih. Tentang Void Century itu. Apa yang terjadi selama Void Century itu. Itu yang pasti kenapa itu. Dan kenapa ditutupi sama pemerintah itu. Ya itu berhubungan juga kan. Kenapa Void Century dihilangkan. Mungkin di Void Century itu sudah pernah diwacanakan untuk menghancurkan Red Line kan. Bisa jadi gitu. Nah, pemerintah tidak mau sampai itu terjadi, ya itu. Itulah. Oke lah. Oke, jadi itu diskusi ini tidak akan ada habisnya. Yang tahu ya hanya Oda sendiri. Semakin kita berteori, semakin aneh-aneh. Tapi paling make sense sih, Red Line itu hancur. Iya nggak sih? Kayaknya yang paling make sense itu deh. Harta yang paling berharga itu keluarga. Udah itu. Iya benar juga sih. Coba kalau sampai akhir terus ternyata Luffy, harta yang paling berharga itu keluarga. Lihat sekelilingmu. Nah, gimana? Lebih keren mana daripada Red Line?
Lebih keren Redline, Joy. Oh iya sih, bisa juga. Tapi itu kalau aku bayangin keren juga ya adegannya. Jilat sekitarnya. Terus ada lagu. Tahu nggak lagu ini? Jadi Avatar. Lagunya One Piece itu yang terkenal. We Are. Bukan, lagu apanya? Kayak backsound musik itu loh. Oh, nggak tahu. Setiap momen epic ada itu. Oke. Jadi kalau mungkin Echaroda mau merubah endingnya, mungkin kalau dia mendengarkan podcast kita dan bisa tahu bahasa Indonesia, kata yang paling berharga adalah keluarga. Itu. Jangan lupakan. Jangankan Oda yang mendengarkan. Ada orang yang mendengarkan podcast ini aja udah bagus. Udah itu kayaknya. Jadi dia semoga aja mengingat-ingat masanya bersama Ace. Kan Ace sudah tiada. Jadi yang paling berharga adalah keluarga. Luffy, jangan lupa itu Luffy. Terus akhirnya dia baikan sama papanya. Papanya kan ini hilang. Oh iya. Anaknya ditinggal, broken home. Terus papanya juga, kamu jangan lupakan anakmu. Kata yang berharga adalah keluarga. Luffy anakku. Garp juga Garp. Anakku dan cucuku. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara paling indah adalah keluarga. Ya, jadi itulah One Piece menurut kami yang sesungguhnya. Ya, tapi ini semoga aja One Piece nih endingnya harta karun yang akhirnya dimunculkan ini benar-benar ini ya. Satisfying gitu ya, jangan sampai song. Karena itu akan, soalnya banyak serial anime atau manga, depannya bagus, tengahnya bagus, endingnya ampas, seringkali gitu soalnya. Atau mungkin nanti sebelum pintu Raftel terbuka, udah tamat duluan kayak. cliffhanger. Akhirnya Luffy dan kawan-kawan sampai di Raftel. Tamat gitu mungkin. Kelihatan ini gerbang Raftel, terus kapalnya masuk. Kecil. Tamat. Sampai epic. Habis kita tidak tahu apa itu One Piece. Jadi manga terampas. Manga terkeren sedunia jadi manga terampas sedunia. Yaudah, ini aku tutup dengan sebuah quotes ya. Oke. Ini udah aku siapkan ini. Ini dari Edward Newgate alias Whitebird. Ini kata-katanya. Aku sama sekali tak tertarik. Tapi ketika seseorang menemukan harta itu, dunia pun akan gempar. Hari di mana harta karun itu ditemukan, pasti akan tiba. Percayalah. One Piece benar-benar ada. Oke, saya Hendy Joel. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Dendan Podcast berikutnya. Dadah.